Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raivan. Dan saya Nando. Selamat datang di podcast kami yaitu Hippie Yepi. Nah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih karena sudah mengklik video kita dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah, dan jangan lupa juga untuk share video ini. Boleh kok kalian share video ini ke keluarga kalian, teman-teman kalian, kakek, nenek, ataupun pacar kalian. Kami di sini akan setia kok menemani kalian ngobrol-ngobrol. Mending kalian siapin deh cemilan untuk mendengarkan podcast kami kali ini. Ngomong-ngomong, Pan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik. Sehat kah? Sehat dong. Kalau kamu gimana akhir-akhir ini? Sehat gak? Oh, tentu saja sehat dong. Kah? Ya Van, kita kan udah mau kelas 12 nih. Kira-kira wisudanya nanti itu bakalan kayak gimana ya? Kami itu tuh, kita kan masih kelas 11, masih belum kelas 12. Kamu tuh udah mau lulus aja kamu tuh. Eh, ya nggak apa-apa dong. Kan aku juga penasaran sama wisudanya kita itu bakalan kayak gimana. Kayaknya sih sudah kita ya bakal dilakukan di sini, di Semamda, di Oh, Air Fahrudin. Nah, aku dengar-dengar sih wisudanya nggak nggak bakal sedih sih. seru gitu ya? Ya seru. Soalnya kemarin aku lihat video kakak kelas kita di mana ya lupa di Instagram kalau nggak salah. Nah, Instagram Semanda. iya Oh, kalau nggak salah. Nah, waktu itu aku lihat tuh videonya tuh sangat menghibur, seru gitu, nggak sedih. wah, penasaran banget aku sih. Mau rasanya nggak sabar buat nyobain. Nyobain wisuda. Oh iya dong. Waduh. Oh iya Van, kamu dulu waktu sekolah itu masih inget nggak gimana wisudanya dari SD sampai SMP? Dari SD. Ya, dari SD. Dari SD itu kan aku kan lulusan dari Sabilillah. Ya, Nah, alhamdulillah. waktu itu wisudanya tuh nyewa gedung di Lingkar Timur. Aku lupa, dekat pasar kayaknya. Oh, pasar. Di pasar situlah. Ya, Nah, ya. itu kalau nggak salah perform di situ itu tari dari Aceh. Kalau nggak salah tarinya tuh tari saman. Tarkaman. Iya, Waduh, berapa bulan tuh latihannya? dari bulan Agustus sampai Desember. 2 bulan. Iya, Berapa bulan? 6 bulan lah. Oh iya, 6 bulan. Susah. Tapi ya akhirnya bisa. Jadi pas waktu aku lihat videonya tuh bagus. Wah, aku bisa nari. Pasti kamu senyum-senyum ya. Iya, pasti. Lalu waktu SMP kan waktu kelas 7. Nah, Hmm, itu kan masih belum wabah-wabah virus corona. Nah, ya, waktu masuk kelas 8 itu wabah-wabah virus corona kan sudah mulai masuk Indonesia. ya udah mulai masuk. Ya. Nah, itu mulai karantina sampai kelas 9. Nah, waktu wisuda SMP juga di sini, di Semamda. Wisma enggak? Iya. Oh, Nah, waktu di Semamda itu waktu pertama kali di sini kayak wah, sekolahnya besar banget ya. Impianku mau sekolah di sini. terkagum-kagum. Iya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Kalau kamu gimana? Masih inget gak waktu wisuda dulu dari SD? Kalau aku sih dulu itu ya pas SD, wisudanya itu bareng sama ibuku kan. Hmm. Nah, pas acara wisudanya dimulai, kita itu, nah aku maksudnya, aku Hmm. sama teman-temanku itu duduk di depan, bagian depan kalau nggak salah. Nah, itu lalu dimulai sama penyambutan pidato oleh kepala sekolah SD ku. Hmm. Isi pidatonya itu apa ya? Ini pokoknya, prestasi belajar sama penyambutan wali siswa. Terus ini, habis pidato ya, kita ini kelas disuruh naik ke panggung, Hmm. lalu menyanyikan lagu ini loh, Sampai Jumpa. Tahu nggak kamu? Sampai jumpa. Yang kayak gimana itu lagunya? Lupa aku. Yang awalnya gini, awal kan berakhir. Oh, Yang iya, itu iya. Ya, tahu, sering tahu. banget pokoknya denger aku. Hmm, ya, ya. Nah, setelah itu baru deh penyampaian terima kasih kepada wali siswa serta pengambilan ijazah. Hmm, Untuk waktu SMP itu ini ya agak menyedihkan sih, soalnya kita itu kan masih ada wabah COVID-19. ya. Jadi kita itu harus apa ya, pakai masker, wajib pakai Hmm, masker sama jaga jarak itu. ya. Jadi agak sedih sih kalau aku ileng-ileng. Ileng apa? Ingat-ingat. Ingat-ingat. Nah, dan sekarang udah kelas 11 aja.
mau ke kelas 12. Udah nggak kerasa ya. Iya, udah nggak kerasa ya kita mau lulus. Oh iya. Nah, teman-teman, seperti itulah pengalaman wisuda kami. Gimana? Menarik nggak? Pasti menarik dong. Seru banget kan pengalaman wisudanya? Apalagi di tengah situasi yang berbeda-beda, kita kan udah sharing, maksud saya situasi yang berbeda-beda ya. Kita kan udah sharing nih pengalaman saat wisuda kita. Nah, tapi kamu nggak tahu sih, kamu tahu nggak sih, Van, asal mulanya wisuda sendiri itu kayak gimana? Asal mula, Ya, kurang tahu aku. Aku tahunya cuma ya dari perguruan tinggi. Betul nggak? iya bener sih. Dikatakan benar pun nggak salah, soalnya Hmm. emang dari ke perguruan tinggi. Hmm. Tapi ini, jadi aku jelasin ya cara lengkapnya. Ya. Jadi, tradisi upacara kelulusan yang dilakukan perguruan tinggi ini sebenarnya itu udah eksis sejak abad ke-12. Nah, pertama kali itu dilaksanakan sebagai seremoni kelulusan di kampus-kampus benua Eropa, Van. Hmm. Nah, di sini itu udah dimulai sejak bahasa Latin Hmm. sudah mulai digunakan di dalam dunia pendidikan. Hmm. Dilansir dari Grammarly, kata graduate sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu graduate. Lalu lalu kata graduate sendiri juga berasal dari bahasa Latin yaitu gradus, yakni artinya langka. Hmm. Maksudnya langka itu kayak gini loh. Jadi kamu kan dari sarjana nih. Ya. Nah, itu langkah masuk ke jenjang master. Hmm. Naik Ya. satu tingkat. Ya. Wisuda pada abad pertengahan juga itu pakai ini, Van, tongkat. Tongkat Tongkat. atau gada yang biasanya dibawa rektor. Oh ya. Ya. Nah, jadi itu kan desainnya tuh rumit tuh sama Ya. unik. Nah, kamu tahu nggak terinspirasi dari mana? Dari mana? Dari kesatria. Wah, Pedang-pedangnya itu loh. iya. Itu untuk menunjukkan simbol otoritas. Wah, jauh banget ya. Iya. Biasanya dibawa oleh itu kan. Oh, aku mau tanya nih tuh, Apa? Tanya apa? saat kegiatan wisuda ini pertama kali dilakukan di Indonesia itu kapan dan di mana letaknya? Oh, di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sendiri itu wisuda itu pertama kali dilaksanakan pada tanggal 18 September tahun 1960, Van, di Aula Universitas Indonesia Salemba. Salemba. Ya. Nah, wisudawan pas itu masih belum menggunakan atribut toga seperti yang kita kenal sekarang. Tapi mereka menggunakan pakaian tradisional seperti kebaya untuk para wanitanya. Nah, kalau yang laki itu pakai kemeja, dasi, sama jas, Pak. Hmm, masih formal ya berarti ya. Ya, masih formal. Mereka juga pakai ini, selendang gitu loh, selendang Nah, wisudawan. Dengan logo UI dan markah fakultas masing-masing. hmm, Tradisi ini tuh berlanjut hingga tahun 1968. hmm, Nah, jadi gitu asal mula kegiatan wisuda yang awalnya hanya dilakukan di perguruan tinggi, lalu seiring berjalannya waktu udah mulai dari semua pendidikan, nah, dan TK, SD, SMP, dan SMA. jadi gitu sejarahnya. Ya, dari gitu Pak. Tapi tahu nggak tuh, Apa? waktu itu kalau nggak salah aku lihat berita di TV, ya, Ya. itu muncul tentang wali siswa Hmm. yang ini sedang protes, dana wisudanya itu Terlalu terlalu mahal. terlalu mahal. Iya. Jadi menurut kamu gimana? Wah, ya ampun, itu sih udah jadi beban tambahan banget ya buat orang tuanya. Aku mikirnya sih setiap orang kan pasti punya keuangan yang berbeda-beda kan Ya. situasinya. Jadi emang kurang adil sih menurutku. Kenapa kok kamu bisa kepikiran begitu? Alasannya apa? Soalnya ini, aku ada dua alasan. Nah, yang pertama itu sebenarnya acara wisuda itu bukanlah sebuah kewajiban, Pan, dalam Hmm. pelepasan siswa. Hmm. Jadi misalkan kamu sekolahmu tidak mengadakan wisuda pun nggak Nggak apa-apa. masalah, nggak masalah. Masuk akal sih. Terus alasan yang kedua apa? Nah, yang kedua ini wisuda sendiri itu bisa digantikan sama acara-acara lain seperti pentas seni budaya, penyerahan prestasi Hmm. siswa, dan halal-bihalal Hmm. yang bermanfaat lah. Ya, Nah, kalau kamu gimana, Pan? kalau aku sih setuju-setuju aja. Karena wisuda memberikan pengakuan resmi Hmm. atas pencapaian akademik mereka yang selama
ini bertahun-tahun itu berusaha. Ya. Nah, acara ini tidak hanya mendorong siswa untuk terus belajar lebih banyak, nah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan menguji kerja keras dan dedikasi mereka. Oh. Poin yang bagus itu. Ada alasan lain kah? Ada. Apa? Wisuda juga acara ritual peralihan yang menandai berakhirnya suatu fase penting dalam kehidupan pendidikan mereka. Ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi kesulitan dan peluang yang akan datang di fase berikutnya. Selain itu, wisuda juga memperkuat jaringan sosial antara guru, keluarga, dan siswa, dan menciptakan kenangan abadi yang diabadikan dalam foto maupun video. Biar bisa nostalgia gitu Ya, ya. jadi kayak waktu lihat gini tuh, wah, kangen tuh. Jadi kamu merasa wisuda itu penting ya untuk keluarga? Betul. Banyak keluarga melihat momen ini sebagai cara untuk menunjukkan pengorbanan dan dukungan mereka selama mereka Bersekolah. ya bersekolah, anaknya bersekolah. Iya, masa ibunya. Akibatnya, wisuda memiliki manfaat jangka panjang yang melampaui sekadar upacara formal, menjadikannya acara yang sangat berharga dalam perjalanan hidup seorang siswa. Berarti tuh kamu termasuk orang yang ini ya, eh, menolak akan ada kegiatan wisuda ini. Iya, Van. Soalnya ada beberapa alasan. Kegiatan wisuda sekolah itu dipandang oleh beberapa wali siswa sebagai acara yang apa membebankan gitu loh. Entah itu beban emosional ataupun finansial, Ya. tanpa memberikan manfaat yang signifikan, Van. Maksudnya gimana? Itu mereka tuh mengkritik biaya tambahan yang diperlukan untuk seragam khusus, sewa gedung, foto resmi yang dapat memberatkan keluarga dengan sumber daya keuangan yang terbatas, Van. Selain itu, orang tua dan siswa sering mengalami tekanan sosial dan emosional saat mempersiapkan wisuda. Karena mereka tuh khawatir tentang bagaimana mereka akan terlihat berprestasi di depan umum. Jadi ya yang kaya kayak kelihatan kaya Kaya banget, yang miskin kelihatan kayak ya, miskin banget gitu kan. privilege berarti. Ya, privilege. Jadi menurut kamu acara wisuda ini memberikan tekanan yang ini tidak perlu? Ya, betul kan. Beberapa orang tua juga percaya bahwa acara ini memberikan simbolisme yang berlebihan terhadap pencapaian yang seharusnya dianggap sebagai langkah biasa dalam proses pendidikan dan tidak memerlukan perayaan yang besar, Van. Wisuda juga dapat mengalihkan perhatian dari pendidikan yang sebenarnya. Itu dengan memprioritaskan acara seremonial daripada kemajuan akademik dan intelektual, Van. Wah, aku baru dengar nih apa pandangan seperti ini. Apakah ada alasan lain yang membuat kamu menolak kegiatan wisuda ini? Ya, acara ini juga beresiko, Van. Nah, resikonya itu bisa dapat menimbulkan eksklusivitas dan perbandingan sosial antara siswa. Siswa yang mungkin berdampak negatif pada mereka yang merasa kurang dibandingkan teman-temannya dalam hal prestasi atau kemampuan finansial yang kau jelasin tadi loh. Ya. Jadi, bagi beberapa wali siswa, wisuda itu lebih banyak membawa beban dan tekanan daripada manfaat. Ya. Kalau kamu gimana, Van? Apakah kamu apakah kamu termasuk orang yang setuju Setuju. dengan kegiatan wisuda ini? Iya sih, aku setuju ya. Kan karena wisuda sekolah memainkan peran penting dalam kehidupan para siswa. Ya. Wisuda juga memberikan pengakuan resmi atas pencapaian akademis mereka dan merayakan hasil dari kerja keras serta dedikasi selama bertahun-tahun. Oh, menarik tuh. Ada alasan lain tidak? Ada. Acara ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri siswa, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus mengejar pendidikan lebih tinggi dan mencapai tujuan lainnya. Sampai S3 gitu ya? S3. Tapi sudah tua itu. Kalau S3 misalnya sampai S5 gitu. Waduh, punya anak. Iya, dokter tuh biasanya. Terus, sebagai ritual peralihan, wisuda menandai berakhirnya satu fase penting dan mempersiapkan siswa untuk tantangan berikutnya dalam hidup mereka. Jadi kamu melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar seremonial biasa. Iya, betul. Selain itu, wisuda menawarkan kesempatan yang memperkuat hubungan sosial antara siswa, guru, dan keluarga yang tadi sudah saya bilangkan. Menciptakan kenangan yang tak terlupakan yang dapat diabadikan dalam foto maupun video.
Momen ini juga merupakan simbol prestise dan kebanggaan bagi banyak keluarga, menunjukkan hasil dari dukungan dan pengorbanan mereka selama ini. Oh, jadi gitu. Berarti wisuda itu punya dampak positif yang besar ya, Van ya? Ya, dengan demikian, wisuda memiliki dampak positif yang sangat signifikan, menjadikannya acara yang sangat berharga dan penting dalam perjalanan akademis dan pribadi seorang siswa. Nah, jadi begitu tuh. Bagaimana menurut kamu? Iya sih. Cuma tetap aja. Aku masih tidak setuju soal ada tambahan biaya untuk hal yang kurang bermanfaat lah di kegiatan wisuda ini. Iya deh. Berarti kamu termasuk orang yang tidak setuju ya dengan adanya tambahan biaya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan wisuda ini. Ya, Hmm. Nah, jadi kesimpulan dari kami berdua yaitu wisuda sekolah bagi para wali siswa memiliki berbagai pro dan kontra. Di sisi positif, wisuda memberikan penghargaan resmi atas prestasi akademik siswa yang dapat meningkatkan rasa pencapaian dan kebanggaan bagi siswa serta orang tua ini. Ini juga menciptakan momen berharga yang akan dikenang seumur hidup, memberikan kesempatan bagi keluarga untuk berfoto-foto dan merayakan bersama. Selain itu, wisuda bisa menjadi sumber motivasi bagi siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depannya. hmm. Namun ada juga beberapa kontra seperti biaya yang cukup besar untuk penyelenggaraan acara yang mungkin memberatkan bagi beberapa keluarga. Selain itu, tekanan untuk mempersiapkan wisuda juga bisa menjadi sumber stres tambahan bagi siswa dan orang tua. Ada juga pandangan bahwa wisuda, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, terkadang itu dianggap berlebihan dan kurang relevan dengan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Hmm. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke teman-teman yang sedang menonton video kita. Kalian di tim yang mana? Apakah kalian di tim pro atau kalian di tim kontra? Dan kalian juga bisa menjelaskan pendapat kalian masing-masing ya. Di sini kita tidak menyinggung salah satu kubu. Ya, jangan sampai berantem lah ya karena Sampai kita. berantem. Ya, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui sosial media dan email. Kami senang mendengar pertanyaan dan masukan dari kalian. Ya, aku mau tanya nih tuh, Apa? kamu waktu SD wisuda itu Hah? katanya kan cuma bersama ibu. Ya, Nah, bersama ibu. itu kalau boleh tahu ayah sama saudaramu di mana? Kalau ayahku sih masih kerja ya, soalnya sibuk lah pasti. Soalnya Ya, polisi ya. ayahku Oh, itu. polisi. Iya, polisi. Oh, polisi. Kalau saudara? Saudara sih kayaknya apa nggak ada yang datang. Mereka. Masih apa punya kesibukan masing-masing. Dan kalau nggak salah SMP ku tuh ini, aku nggak bareng sama ibuku lagi. Soalnya aku bareng sama nenekku. Karena ibuku Hmm, pasti sedang sakit. oh, sakit. Kanker apa itu? Aku lupa. Kena kanker pokoknya. Kanker. Iya, kanker yang Oh, apa di apa ini yang di sini loh, Pan? Yang di perut gitu. oh ya. Berarti Nah, sekarang udah sehat. ya alhamdulillah sudah Alhamdulillah. sehat. Ya, semoga sehat selalu lah. Amin. Hmm, kalau boleh tahu, kamu SMP kan Ya, nyanyi. ya nyanyi. Nah, kamu SD ta. oh SD ya, SD kan nyanyi. Ya Nah, SD. itu di barisan mana? Aku sih barisan depan. Jadi aku itu kan barisnya tuh gini, Ya. satu, dua. Nah, aku tuh di depan sini, pojok. Uh, pojok ya? Iya. Gak malu itu dilihat Oh sama enggak. ibu. Oh, Kalau kamu Van, ini, kamu pas pelajaran Zoom itu kan masih inget nggak? masih. Nah, Waduh. itu kamu pas kamu pas apa namanya meeting sama guru Nah, itu kamu bener-bener serius nggak? ya ada yang serius, ada yang enggak. Ada yang enggak? Ya, soalnya aku setiap Zoom tuh pasti ada alasan sampai guru gitu WA orang tua. Sampai di WA Iya, kan? soalnya waktu itu kan lagi pelajaran ya. Ya. Nah,
Aku tuh alasan lagi ini ke toilet alasan. Padahal cuma tiduran gini. HP di sini taruh ini sambil dengerin. Iya, Tiba-tiba ketiduran iya. beneran. Pas bangun, loh, Udah selesai. udah selesai. Ya wes gitu. Kalau aku sih dulu ya pas Zoom itu ini kan aku kan lapar nih, Ya, lapar. Nah itu udah mulai Zoomnya sama guruku. Aku kan ini dari Allah ini apa kamera aku tuh cari alasan. nggak bukan kamera Oh, aku tuh ah. matiin belum aku buka. Nah itu aku ambil nasi tak taruh samping Hah? terus buka kamera buka kamera jadi denger itu sambil makan. Hmm. Nah, waktu itu ditanya nggak nama kamu? Kayak dipanggil nggak? Buat absensi doang sih. Oh, ya. Nah, jadi begitu teman-teman pengalaman kami berdua tentang wisuda ini dari SD sampai SMP. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian kalian semua yang sedang menonton podcast kita. Itu saja yang akan kita bahas di podcast kali ini. Jika kalau ada yang kurang, kalian bisa kok tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan tunggu lagi episode-episode baru dari podcast kami. Sekian dari episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.